Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang ke-15 minggu ini, kita akan membahas tentang supply chain management. Yang akan kita pelajari yaitu nantinya memahami konsep, kemudian memahami masalah dan solusinya, memahami perencanaan dan desain kolaborasi, kemudian supply chain management, solusi rantai pasokan internal, memahami integritasnya, kemudian memahami alat-alatnya. Dari yang keenam subbab ini nanti kita akan kita bagi dalam dua pertemuan, pertemuan kita sekarang dan nanti dalam pertemuan kuliah pengganti kita. Menurut Turban tahun 2010, Supply Chain Management atau biasa disingkat dengan SCM adalah sebuah proses rumit yang membutuhkan koordinasi dari banyak kegiatan sehingga pengiriman barang dan jasa dari pemasok ke pelanggan secara langsung dilakukan dengan efisien dan efektif dengan mempertimbangkan semua pihak. Katanya di sini proses yang rumit, tapi dia tetap mempertimbangkan bagaimana barang yang sudah dibeli oleh konsumen itu sampai kepada pihak pembelinya itu dengan cepat, dengan efektif, kemudian juga efisien. Kemudian menurut ahli yang lain, Lambert menyatakan bahwa SCM merupakan integrasi atas proses-proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian menurut Simchi juga ada Henfield, dan menurut Kopra berpendapat bahwa SCM mencakup manajemen atas aliran-aliran di antara tingkatan dalam suatu rantai pasok untuk memaksimumkan keuntungan total. Jadi gunanya SCM ini untuk meningkatkan keuntungan bagi penjual, kemudian untuk meningkatkan kenyamanan bagi pembelinya, kemudian juga untuk menambah pengetahuan bagi pembeli, kemudian juga membuat lebih banyak informasi yang diketahui oleh pembeli, kemudian juga penjual bisa menyajikan banyak informasi untuk dilihat oleh konsumennya. Tujuan dari SCM adalah mengelola secara efisien proses ini, memperkirakan permintaan, mengendalikan persediaan, meningkatkan jaringan, hubungan bisnis perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, distributor, dan perusahaan lain, serta menerima respon atas status setiap hubungan dalam rantai pasok, menciptakan jaringan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah untuk membuat produk perusahaan beranjak dari konsep menuju pasar. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengelola, intinya ya, mengelola bagaimana permintaan itu cepat diproses, kemudian persediaan kita selalu ada, jangan sampai stok di gudangnya itu kosong, kemudian meningkatkan jaringannya supaya setiap pembeli bisa terhubung dengan cepat ke penjualnya. Kemudian menjaga hubungan bisnis. Menjaga hubungan bisnis itu maksudnya agar pembeli nyaman berbelanja dengan kita, kita pun juga nyaman bertransaksi dengan pembeli. Jadi hubungan yang seperti itu harus dijaga oleh penjual. Nah, itu salah satu tujuan dari SCM. Kemudian bagian utama terkait fungsi. Yang pertama bagian pengembangan produk. Kegiatannya yaitu melakukan riset pasar, apa aja kira-kira yang sedang dibutuhkan oleh pasar, apa yang sedang banyak diminati oleh masyarakat, itu tujuannya. Kemudian merancang produk baru. Misalnya dia sudah mengetahui, sekarang lagi banyak yang diminati misalnya produk A. Dia merancang produk tersebut bagaimana supaya bisa menyediakan produk tersebut. Kemudian melibatkan pemasok dalam perancangan produk baru. Yang kedua, pengadaan. Kegiatannya memilih pemasok, mengevaluasi kinerja pemasok, melakukan pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan dan pengendalian, demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas. Kemudian untuk operasi atau produksi, eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Nah, untuk pengirimannya, perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman. Jadi intinya adalah dia nanti akan mencari produk apa kira-kira yang sedang dibutuhkan, produk apa kira-kira yang sedang diminati, kemudian dia pilih membuat produk tersebut, kemudian dirancang kira-kira permintaan berapa kapasitas yang akan diminta, kemudian berapa yang harus
ada dalam gudangnya sebagai persediaan, kemudian dieksekusinya untuk produksi, kemudian baru setelah dibeli oleh pelanggan, kemudian proses pengirimannya sehingga produk yang dibeli sudah sampai ke tangan konsumen. Jadi tujuannya ya seperti itu, seperti yang sudah banyak saudara lakukan juga di dalam e-commerce. Intinya adalah bagaimana kita berbisnis secara online, entah kemudian juga kita bertransaksi entah itu sebagai pedagang atau pembeli. Kemudian proses supply chain management memiliki 3 proses utama. Yang pertama, customer relationship management atau CRM. Proses ini meliputi semua proses yang berfokus pada penghubung antara perusahaan dengan pelanggannya. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi peletakan serta pelacakan pesanan. Yang kedua ada internal supply chain management. Proses ini meliputi proses internal perusahaan, termasuk perencanaan produksi dan kapasitas penyimpanan internal, persiapan permintaan dan perencanaan pasokan. Yang ketiga, supplier relationship management. Proses ini meliputi semua proses yang berfokus pada penghubung antara perusahaan dengan pemasoknya. Kemudian keuntungan dari SCM. Yang pertama, mengurangi inventory barang. Inventory merupakan aset perusahaan yang berkisar antara 30 sampai 40. Inventory ini maksudnya adalah persediaan, sedangkan biaya penyimpanan barang berkisar 20% sampai 40% dari nilai barang yang disimpan. Jadi keuntungannya salah satunya adalah dengan kita tidak stok barang di gudang, tapi misalnya kita membeli tapi kita letakkan dulu di toko tersebut, sehingga nanti saat ada pesanan baru kita mengambilnya, sehingga tidak memenuhi gudang kita. Kemudian nilainya juga tidak berkurang karena ada kerusakan atau sebagainya macamnya. Yang kedua, menjamin kelancaran arus barang, rangkaian perjalanan dari bahan baku sampai menjadi barang jadi dan diterima oleh pemakai atau konsumen, merupakan suatu mata rantai yang panjang. Yang ketiga, menjamin mutu. Jaminan mutu juga merupakan serangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik, karena mutu barang jadi ditentukan tidak hanya oleh proses produksi tapi juga oleh mutu bahan mentahnya. Kemudian tantangan dalam supply chain management. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain management pada umumnya bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar perusahaan, misalnya antara supplier, perusahaan, dan konsumen. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak jarang bertentangan satu sama lain. Di dalam internal perusahaan juga terdapat perbedaan kepentingan, contohnya konflik antar bagian produksi dan marketing mengenai kapasitas. Ini kalau tantangannya mungkin lebih kepada karyawannya ya. Kemudian untuk yang pertama itu mungkin lebih kepada karyawannya, misalnya seperti yang dicontohkan di sini ada konflik antara pihak produksi dengan pihak marketing. Nanti ada lagi pihak produksi misalnya dengan pihak penjualan. Jadi masalah-masalah seperti itu kira-kira yang akan menjadi tantangan, walaupun sebenarnya masalah-masalah antara karyawannya itu sangat sulit untuk dihilangkan, akan selalu ada, dan yang menjadi tugas kita adalah jika sedang menjalani bisnis online, bagaimana caranya agar masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan dan tidak mengganggu ke dalam penjualan. Yang kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan faktor utama yang menjadi hambatan dalam mengatur supply chain management. Ketidakpastian menimbulkan keraguan terhadap rencana yang telah dibuat, sehingga perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain management yang berupa persediaan pengamanan atau safety stock, yaitu waktu, safety time, ataupun kapasitas produksi maupun transportasi. Jadi ketidakpastian, contohnya ketidakpastian jumlah persediaan kita, atau ketidakpastian waktu kapan bisa dikirim barangnya, kemudian transportasinya juga akan berpengaruh. Jadi ketidakpastian itu akan menjadi salah satu tantangan juga dalam supply chain. Kemudian untuk tugas kita hari ini, silahkan saudara cari
peran dan pengaruh internet dalam supply chain management? Jawabannya dibuat dalam Word aja, kemudian dikirimnya ke e-learning kita aja. Oke, saya rasa untuk pertemuan ini cukup. Nanti kita lanjutkan di kuliah penggantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.